Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Arimilapae dengan NIM A1J119006. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi reproduksi pada hewan yang diampuh oleh dosen Mustamin Balumbi, SPD MSI. Sebelum kita masuk mengenai materi reproduksi pada hewan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu reproduksi. Jadi, sistem reproduksi adalah sistem yang berperan dalam menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Reproduksi menggambarkan pembuatan telur, sperma, dan proses-proses yang menyertai sampai pembuatan fertilisasi. Terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai reproduksi hewan. Reproduksi hewan terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Pertama-tama, kita masuk dulu tentang mengenai hewan invertebrata. Hewan invertebrata atau avertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewannya yaitu seperti tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya berupa syaraf perut vertal yang pada bagian bawah terdapat bagian saluran pencernaan. Bagian otak hewan avertebrata tidak dilindungi oleh tulang tengkorak. Sekarang kita masuk pada reproduksi pada hewan invertebrata. Reproduksi atau perkembangbiakan hewan invertebrata dapat melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual atau vegetatif. Perkembangbiakan secara aseksual pada hewan invertebrata terbagi menjadi 5 cara. Yang pertama, membelah diri. Reproduksi dengan cara membelah diri hanya terjadi pada protozoa atau hewan bersel satu. Misalnya amoeba, paramecium, dan euglena. Proses pembelahan diawali dengan proses pembelahan inti sel menjadi 2. Kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian yang masing-masing menyelubungi masing-masing nukleus tersebut. Selanjutnya, bagian tengah sitoplasma menyempit dan diikuti pemisahan yang membentuk 2 individu. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh. Kemudian, potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah cacing planaria. Yang ketiga, pembentukan tunas. Tunas adalah cara perkembangbiakan di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induk yang terlepas kemudian tumbuh. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas ialah Hydra sp. Yang keempat, pembentukan spora atau sporulasi. Sporulasi adalah proses pembelahan berganda atau pembelahan multipel yang menghasilkan spora. Hewan yang melakukan reproduksi dengan sporulasi adalah Plasmodium sp. Dan yang terakhir, dengan cara regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Misalnya pada planaria dan bintang laut. Yang selanjutnya yaitu reproduksi seksual atau generatif. Sebagian besar invertebrata melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual dicirikan dengan penyatuan gamet atau fertilisasi, yaitu sperma dan ovum. Fertilisasi pada invertebrata sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hermafrodit. Satu individu menghasilkan sperma atau ovum. Adapun macam-macam reproduksi seksual adalah sebagai berikut. Yang pertama itu konjugasi, yaitu persatuan antara 2 individu yang belum mengalami spesialisasi seks. Terjadi persatuan inti atau koriogami dan sitoplasma atau plasmogami. Contohnya itu pada Paramecium sp. Yang kedua yaitu fusi, yaitu persatuan atau peleburan 2 macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Dibedakan itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu isogami, anisogami, dan ogami. Dan sekarang
kita masuk pada contoh sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Yang pertama itu Platyhelminthes. Organ reproduksi jantan atau testis dan organ reproduksi pada betina atau ovarium pada Platyhelminthes terdapat dalam satu individu, sehingga disebut hewan hermafrodit. Alat reproduksi terdapat pada bagian ventral tubuh. Pada habitat Platyhelminthes yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan di tempat-tempat yang lembab. Platyhelminthes yang parasit hidupnya itu di dalam inangnya, seperti pada siput, air, sapi, babi, dan manusia. Berdasarkan sistem reproduksinya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Turbellaria atau cacing berambut getar. Yang kedua kelas Trematoda dan kelas Cestoda atau cacing pita. Contoh yang kedua itu pada filum Nematehelminthes. Nematehelminthes merupakan hewan triploblastik pseudocelomata. Tubuhnya itu tidak bersegmen dan tertutup oleh kutikula. Reproduksinya itu secara seksual. Contohnya Ascaris lombricoides, cacing perut manusia yang masuk melalui makanan. Sistem reproduksi betina terdiri dari ovarium, oviduct, dan uterus yang berakhir pada vagina pendek dan berujung di vulva yang terletak di daerah 1/3 bagian anterior tubuh. Dan sistem reproduksi jantan terdiri dari sebuah testis dan vas deferens yang berakhir di ductus ejaculator di kloaka. Contoh yang ketiga itu pada filum Annelida. Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet, memiliki klitelum sebagai alat kopulasi. Klitelum struktur reproduksi yang mengsekresi cairan dan membentuk kokon tempat deposit telur. Namun ada juga yang hemaproduksi secara fragmentasi. Organ seksual Annelida ada yang menjadi satu dengan individu hermafrodit dan ada yang terpisah pada individu lain atau genocoris melalui larva Trochephore berenang bebas. Contoh yang keempat itu pada filum Arthropoda. Arthropoda memiliki reproduksi jantan dan betina. Reproduksi jantannya yaitu adalah testis terletak di bawah perikardial sinus. Sedangkan reproduksi pada betina adalah ovarium yang berupa testis baik bentuk maupun letaknya. Pada kelas Crustacea, pada umumnya telur menetas menjadi larva dan setelah mengalami pengelupasan kulit maka larva tumbuh menjadi hewan dewasa. Contohnya Cambarus sp atau udang air tawar. Contoh yang kelima itu pada moluska. Pada filum Mollusca. Mollusca bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksualnya itu saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Contohnya itu pada Gastropoda. Pada contoh yang selanjutnya yaitu yang keenam pada filum Echinodermata. Secara umum filum Echinodermata mengalami seks secara terpisah dengan beberapa perkecualian. Beberapa spesies vivipar, beberapa berkembang biak dengan aseksual yaitu dengan pembelahan sel, memiliki daya regenerasi yang besar sekali bila terdapat bagian yang rusak atau terlepas. Contohnya itu pada bintang laut, seks bintang laut terpisah, yakni ada yang jantan dan betina. Contoh yang ketujuh itu pada filum Porifera. Porifera itu melakukan reproduksinya itu secara aseksual maupun seksual.
Jadi reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gemule. Contoh spesiesnya itu dari Porifera adalah spons. Contoh yang ke-8 itu ada pada filum Coelenterata. Reproduksi Coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata yang berbentuk polip. Contoh Coelenterata berbentuk polip yang membentuk gamet adalah Hydra sp. Selanjutnya reproduksi yang kedua yaitu reproduksi vertebrata. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin atau seksual, yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal atau secara internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair. Misalnya air, contohnya yaitu pada ikan atau fishes dan amfibi atau kata. Selanjutnya fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial, misalnya hewan dari kelompok reptil, aves, dan mamalia. Setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovivivipar. Selanjutnya contoh hewan-hewan pada vertebrata. Yang pertama itu fishes atau ikan. Ikan merupakan sekelompok hewan ovipar. Ikan betina dan ikan jantan tidak memiliki alat kelamin luar. Ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Kelas yang kedua yaitu kelas amfibia. Kelompok amfibi misalnya katak merupakan jenis hewan ovipar. Katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahannya pun terjadi di luar tubuh. Yang ketiga itu kelas reptilia. Kelas reptil atau kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Yang keempat, kelas aves atau burung. Kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung ini tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Yang kelima itu atau yang terakhir kelas mamalia. Semua jenis mamalia misalnya sapi, kambing, dan marmut merupakan hewan vivipar kecuali platypus. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar sehingga pembuahannya pun bersifat inter. Sekian dari pemaparan saya mengenai reproduksi hewan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang membacanya atau melihatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.